Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, kami dari media cetak atau media online Mandiri Perkotaan Trenggalek. Saya mau mencari Bapak. Mohon maaf Pak, sebelum kami lanjut wawancara, nama Bapak lengkap siapa Pak ya? Selamat. Selamat. Ya Pak. Asli Karangsuko Pak? Saya kelahiran Kediri. Oh. Tapi saya penduduk Karangsuko sudah sejak 84. Sudah lama Pak ya? Berapa tahun Pak di sini? 84 sampai sekarang. 84 sampai sekarang ya? Nggih. Oh, sudah lama Pak ya? Nggih. Lebih lanjut Pak, gimana Pak PNPM yang ada di Trenggalek sini Pak? Kalau yang di Trenggalek kami tidak tahu, tapi yang di Karangsuko. Ya, kalau yang di Karangsuko ini kegiatan sepenuhnya ditangani oleh pengurus LKM dan KSM yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi dari pemerintah Desa Karangsuko itu memang dari LKM juga koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PNPM ini sesuai dengan aturan yang berlaku, dan desa ini juga ada semacam sharing istilahnya, manakala mengumpulkan warga yang jumlahnya banyak ini, dalam artian kita mengadakan sosialisasi dan lain sebagainya ini di situ nanti bisa memberikan sharing berupa pendanaan untuk mengumpulkan warga itu. Oh iya, oke. Ya. Programnya ada berapa sih Pak PM? Sini PMPM itu kan masalah lingkungan, masalah ekonomi, dan masalah sosial. Ya, ada 3 itu. Ya. 3 Pak. Ya. Terus masalah apa fisik Pak? Masalah fisik lingkungan itu Pak. Gimana Pak? Masalah fisik sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan pengajuan dari KSM masing-masing. Ini PNPM ini memang kita buat. Maaf Pak, saya pending dulu Pak. Ya. Sejauh mana Bapak memahami, melihat langsung, atau mengawasi langsung masalah kegiatan fisik apa berupa paving, apa berupa Pak? Tolong ceritakan Pak. Ya, memang demikian. Kami sama kepala desa yang notabene adalah penanggung jawab dari kegiatan PNPM itu di Desa Karangsuko. Kami senantiasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kami juga ikut. Contohnya apa itu Pak? Contohnya yaitu tadi, kalau yang masih perencanaan kita melaksanakan pertemuan dengan warga di Balai Desa Karangsuko ini. Itu tahapnya kan banyak Pak itu. Termasuk itu rembuk warga tahunan dan lain sebagainya. Dan ini sudah 3 tahun berjalan. Dan di dalam pelaksanaan di lingkungan, umpamanya ini yang dilaksanakan oleh KSM, kami juga ngendangi ke sana. Kami juga membaur dengan masyarakat, karena dengan demikian nanti kami juga merasa sepenanggungan dengan mereka bahwa ini kita laksanakan bersama-sama supaya kegiatan PNPM di Desa Karangsuko khususnya ini berjalan dengan baik. Oh iya Pak. Ya. Yang Bapak katanya kegiatan dulu fisik apa aja Pak yang dikerjakan? Fisik ini gini Pak ya, ada jalan paving, terus ada pemugaran rumah. Lalu ada semacam TPJ juga ada, jamban juga ada. Kalau jalan-jalan paving itu biasanya Pak, kalau yang PNPM itu. Jamban itu sampai berapa kakak Pak yang jamban cover itu Pak? Iya, dulu itu kalau tidak salah 5 kakak itu. Memang jumlahnya di sini yang jambannya kurang memenuhi syarat tinggal sedikit itu Pak. Ya, tapi yang banyak ini yang pemugaran rumah sampai dan jalan paving, termasuk saluran air. Oke Pak, lanjut. Masalah ekonomi gimana Pak? Masalah ekonomi ini dipergunakan untuk simpan pinjam, yang pelaksananya juga ini dari LKM di kantornya di samping ini. Nah itu nasabahnya adalah warga di Karangsuko yang punya usaha ekonomi produktif, full jualan kue, warung dan sebagainya. Dengan demikian nanti kegiatan ekonomi yang pelaksananya simpan pinjam ini bisa berkembang, dan sampai saat ini kelihatannya juga tidak ada masalah. Tidak ada tunggang Pak? Tidak ada. Oh bagus. Oke. Itu kan dibagi. Teknisnya gimana teknisnya? Itu kan istilahnya yang minjam itu tanggung renteng satu kelompok 5 orang. Jadi nanti umpama ada yang satu ini urusannya kelompok E, jadi di sini ini satu kelompok itu mengembalikannya juga tidak ada masalah. Jadi istilah tanggung renteng itu 5 orang itu tanggungannya satu kelompok itu. Jadi nanti umpama satu belum punya uang dan lain sebagainya adalah tanggungannya yang 4, sehingga setiap tanggal 18 ke sini ini sudah lunas ini sesuai dengan sistem angsuran yang ditentukan.
Oh, oke Pak, lebih lanjut Pak tentang ekonomi. Sekarang tentang sosial apa Pak yang dikerjakan? Tentang sosial, ini kegiatan yang dilaksanakan itu pernah membuat bantuan ekonomi produktif untuk keluarga miskin, bantuan ternak kambing. Cuma jumlahnya kami kurang hafal Pak. Ini datanya sebenarnya ada. Terus ada lagi pemberian makanan tambahan untuk anak-anak balita. Terus yang ketiga ini bantuan itu Pak. Yang banyak ini makanan tambahan untuk asupan gizi. Iya. Untuk gizi di Posyandu. Iya. Padahal Posyandu jatah sendiri pemerintah Pak. Gimana Pak nasibnya Pak? Ini Pak, Posyandu itu jatahnya pemerintah itu apa dan enggak Pak? Pemerintah desa itu saja cuma jatah 300 itu 1 tahun satu Posyandu. Satu Posyandu 1 tahun Pak ya? Iya, jadi benar-benar membutuhkan Pak. Iya, itu kan dari pemerintah itu cuma petugasnya kadang-kadang dapat gitu honor itu. Tapi kalau yang untuk Posyandu itu swadaya itu Pak. Swadaya Pak? Iya, termasuk dari pemerintah desa itu yang dari ADD itu kan 1 bulan cuma membantu 25, terus 1 tahun 300 itu jumlah Posyandunya 9 sih. Oh. 9 balita, 1 lansia jadi 10 Pak. Iya. Terus itu Pak, masalah ekonomi Pak. Masalah ekonomi itu pakai jaminan nggak yang pinjam itu Pak? Enggak. Karena rata-rata mereka ekonominya lemah dan kadang-kadang tidak punya sepeda motor apa itu Pak. Nanti kalau sertifikat kegedean itu jaminannya. Tapi nyatanya orang-orang bisa dipercaya itu Pak. Tidak pakai jaminan itu kalau yang di PNPN. Ya gimana Pak, lebih untuk meng-closing bicara kita Pak, untuk menutup wawancara kita. Gimana Pak, kesan dan pesan atau katakanlah sebagai harapan pada LKM Karangsuko Pak? Ya. Kesan-kesannya gini Pak, kami menyadari bahwa ada sebagian desa itu yang pemerintah desa dengan LKM-nya itu umpama manten itu kurang rukun gitu ya Pak. Tapi di sini enggak. Jadi setiap perencanaan kegiatan sampai dengan kemarin ada evaluasi dari inspektorat, kami senantiasa bekerja sama itu. Jadi tidak ada masalah antara pemerintah desa dengan LKM di Karangsuko ini. Ini masalah koordinasi dengan pemerintah desa. Lalu yang kedua, kami mohon bantuan semacam PNPM ini kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan Pak. Kalau kualitasnya sebaiknya cuma kuantitas itu volume jumlah bantuannya. Karena ini memang sangat menolong pemerintah desa tatkala pemerintah desa itu kadang-kadang kan tidak ada Pak proyek dari atas itu. Jadi dengan adanya PNPM ini bisa sangat membantu. Iya, sangat membantu. Itu harapan pemerintah Pak. Iya, jadi harapan pemerintah desa ini proyek semacam PNPM ini modalnya perlu ditambahi. Sekarang ini kan cuma 200 itu 1 tahun. Nah ini kelihatannya yang akhir ini juga agak berkurang itu. Oh gitu ya. Iya, cuma 150. Nah ini kalau nanti umpamanya ya maksimal sama, syukur kalau ditambahi nanti kegiatan ini kan swakelola Pak itu Pak. Dan pengawasannya juga cukup baik dari Paskel yang ada di kecamatan, kabupaten dan inspektorat. Jadi pelaksanaannya ini cukup Pak, cukup baik ini. Kalau pandangan Bapak, kira-kira garapan fisik itu dengan kontraktor bagus mana Pak? Baik Pak, baik LKM daripada kontraktor itu ya yang ditenderkan itu Pak. Iya, swakelola itu akan 2 Pak. Yang pertama ini yang ditangani oleh desa, yang kadang-kadang LPM, kadang-kadang UMS, yang PPIP. Ada lagi yang ini yang tangani LKM ini volumenya kualitasnya baik dan volumenya itu biasanya dengan ukuran dirap itu bisa berkembang Pak. Malah lebih gitu Pak? Iya, malah lebih. Himbauan Pak, himbauan kepada LKM yang ada sekarang Pak, himbauan Bapak apa ya himbauannya? Kami cuma gini Pak, sekarang ini kan kerjasamanya sudah baik ya, cuma nanti mudah-mudahan kerjasama yang baik ini selamanya juga akan langgeng gitu Pak? Iya, langgeng. Jadi kami tidak ada masalah Pak dengan LKM. Jadi antara pemerintah desa kami merasa kalau dibantu oleh LKM ini, sehingga dengan demikian kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada LKM kami. LKM Ngudi Mulyo, Mas Awan Reswanto beserta teman-teman termasuk KSM yang notabene itu ketua RT Pak itu Pak. Ya ketua RT masing-masing di mana proyek itu ada. Sehingga kami senantiasa menjalin kerjasama yang baik supaya program pemerintah ini yang di kecamatan kota baru berjalan 3 tahun ini nanti mendapat kepercayaan yang akhirnya mungkin dari pemerintah itu akan menambah volume kegiatan di. Oh ya gitu. Ya. Terima kasih Pak atas wawancara kita. Insya Allah nanti Bapak bisa lihat website kami yang ada di media koran itu yang Bapak lihat itu yang Bapak pegang. Insya Allah Bapak bisa melihat jalur Bapak yang wawancara kami. Terima kasih Pak. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.